ganti nama kayak gitu lah, boleh aku nih ngendi. Terima kasih. Bawa bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kepada para tamu undangan yang mana bisa hadir untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik. Acara sosialisasi pendidikan keluarga dengan tema cegah stunting dengan peningkatan gizi untuk optimalisasi pertumbuhan anak segera dimulai. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membuka acara kita dengan ucapan basmalah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada pagi hari ini dari UPT Puskesmas Tanjung Sewa. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua peserta didik SDN 02 Tanjung Sewa yang sudah boleh memenuhi undangan kami, dan yang saya banggakan selalu teman-teman rekan sejawat saya di sekolah ini, Dewan Guru. Hari ini seperti undangan yang sudah kami sampaikan kepada orang tua atau ya kepada Bapak Ibu peserta didik kami di sekolah ini adalah kegiatan yang merupakan salah satu program sekolah. Ya, jadi dalam salah satu program sekolah kita merencanakan sebuah atau suatu kegiatan yang namanya pendidikan keluarga. Seharusnya kegiatan ini tadinya kami ingin melaksanakan di awal tahun ajaran, namun karena begitu banyak kegiatan, ya jadi kegiatan ini kita bisa laksanakan pada saat ini. Tadi ya. Kemudian saya sehari-hari Puskesmas Tanjung Selor di bidang gizi. Kemudian alamat rumah saya di Kerimau 1. Jadi kita tetanggaan aja Bu ya. Jadi kemudian hari ini saya diamanahin untuk sedikit menyampaikan tentang stunting. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang stunting atau pernah
mendapatkan sosialisasi stunting. Tapi sebelumnya hari ini penyuluhan saya atau sosialisasi sangat berbeda di tempat-tempat yang lain. Serasa saya hadir dalam sebuah acara perpisahan anak saya ya. Nah, saya sangat terhibur mengingatkan saya pada sebelum pandemi ya Bu ya. Kita tidak pernah bertatap muka, kemudian menghadiri setiap acara. Hari ini rasanya sangat senang saya melihat dengan kondisi seperti ini. Biasanya saya mengisi ibu-ibu dengan banyak suara tangisan anak-anak, kemudian hari ini kami tampil anak-anak kita dengan ceria, menampilkan kemampuan mereka dengan baik gitu ya. Hari ini sekolah yang meminta untuk mengisi acara sekolah yaitu jaga stunting dan sangat jauh lebih berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan itu adalah stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kenapa hari ini semua lini sektor itu membahas tentang stunting? Karena menjadi suatu permasalahan yang akan berdampak besar bagi kita, bagi anak-anak dan bagi anak nanti ketika dia sudah bekerja dan ketika dia sudah tua. Jadi ada dampak dari stunting itu. Jadi tidak merasa bahwa ketika anak itu sehat secara fisik aja, kita sudah tidak merasa bahwa dia baik-baik saja. Tetapi bagaimana anak itu optimal dengan mengikuti perkembangan dari umurnya. Kemudian sempati, kemudian kecacingan gitu. Nah, yang bermasalah adalah apakah semua yang pendek dan sangat pendek itu stunting? Kalau tidak berbicara tentang balita, hari ini dari Kementerian Kesehatan sudah membuat bahwa anak dengan status gizi ya, dengan status gizi pendek dan sangat pendek kan disebutkan stunting. Kenapa? Karena ketika kita ngobrol bahwa dia adalah stunting, maka kita akan beri terapi, kita beri PMK, kita beri kita tanggulangi. Tapi ketika nanti sudah kemudian ketika kita tidak dari sekarang secara fisik kita tidak mengatakan stunting, akan nanti sampai pada otaknya. Ketika sampai sudah pada otak, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bang terlihatnya saya kayak gitu. Ketika anak itu bermain di pinggir sungai, anak itu berdiri di pinggir sungai. Sebelum dia dekat dengan sungai dan jatuh, kita sudah menarik anak itu jauh kan? Jangan kita tahu ketika itu kita stunting lagi. Kita menanggulangi, kita beri dia makanan, kemudian vitamin apa sebelum dia jatuh menjadi stunting. Makanya sering saya mengibu, anak saya tidak stunting kok Bu, anak saya baik-baik saja, anak saya kelihatan cerdas, anak saya pintar, disuruh menghitung bisa. Iya, hari itu. Tapi kalau ibu tidak pernah memperhatikan makannya, tidak pernah melihat ada permasalahan dalam anak itu, akhirnya yang saya kita bersahabat menjual. Mohon bantuannya ibu-ibu. Kita ingin dari hari ini pun ketika ibu-ibu sudah belum mendapatkan dan ibu minta kepada saya akan pastikan ketika anaknya sudah haid. Siap Bu Puskesmas, ibu datang ke ruangan saya kasihkan. Tapi hampir di seluruh tempat saya sampaikan sampai hari ini juga pun belum ada ibu pun satu yang datang kepada saya, Bu, ada kabar kemarin dirimu sudah haid. Iya. Jadi yang punya anak gadis sudah haid itu bagian dari pencegahan stunting. Karena mereka adalah dipersiapkan jadi ibu. Persiapkan jadi ibu dipersiapkan dari sekarang, bukan dipersiapkan ketika nikah nanti. Itu sudah selesai Bu. Belajar itu mulai dari ketika dia remaja.
karena nantinya begitu hari H dia sudah mengaplikasikan dalam rumah tangganya. Nah sekarang pun juga untuk capim atau calon pengantin itu memberikan tablet tambah darah. Yang menjadi permasalahan ketika dia tidak ke puskesmas, tidak mengurus surat keterangan sebelum capim. Kenapa? Apakah dengan dikasih atau yang lainnya? Akhirnya apa? Program itu tidak sampai. Soalnya ketika itu dia malah dia tidak bisa mengalahkan dirinya sebanyak kayak gini Bu. Dia merasa kayak nggak enak, tapi dibiarkan aja, tidak mau makan, tidak mau juga berusaha bagaimana menghilangkan bagaimana supaya dia mengatasi mual muntahnya gitu. Karena prinsipnya anak itu dalam perut tidak akan pernah makan ketika ibu tidak makan. Jadi motivasinya seperti itu. Sampai seperti itu karena itu akan berpengaruh pada pendidikannya. Kemudian di tengah mati belajar, tapi tidak ada masuk gitu ya. Jadi karena kenapa? Karena pada masa balikannya itu tidak optimal perkembangan otak. Otak kita itu kan seperti memori. Jadi ada orang memorinya besar dan mudah menangkap, ada juga yang tidak. Perkembangan motorik dan kognitifnya itu tidak berkembang dengan baik. Karena tidak ada yang mendorong untuk berkembang. Dan tadi itu nutrisi. Kemudian gangguan metabolis pada usia dewasa. Ya, ketika anak itu sudah usia dewasa berpengaruh pada pekerjaannya. Kemudian sering terkena penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah obesitas, diabetes, gitu. Dikasih tahu belum juga sampai. Kemudian kekebalan tubuhnya berkurang, sering sakit, sering absen di puskes ya, berobat, baru berobat seminggu, kemudian datang lagi, poin sampai 3 kali seminggu gitu Bu. Atau ke puskesmas, sering absen ke puskesmas. Karena kenapa? Sering sakit. Selebihnya adalah keturunan dan faktor lingkungan. Jika itu memberikan visi yang terbaik, maka akan berpengaruh pada kecerdasan nanti dan didukung oleh keluarga dan lingkungannya. Maksudnya anaknya belajar gitu ya. Jadi 80% itu secara teori kesehatan dipengaruhi kecerdasan. Jadi mulai apa? Mulai kehamilan. Mulai kehamilan, kemudian 0 sampai 6 bulan memberikan ASI eksklusif, kemudian 6 sampai 8 bulan memberikan makanan pendamping ASI. Makan pendamping ASI yang bagaimana 6 bulan disaring lengkap dengan gizinya. Ada ikan, ada sayur, ada kemudian ada nasinya jadi satu, itu disaring. Jadi tidak diberi nasi aja sama kecap seumpamanya. Diberi nasi aja sama sayur, tetap ada ikan. Ada ikan atau telur atau ayam sama tempe. Oke. Dari saya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan, silahkan. Bisa ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya Bu ya. Gak usah segan-segan, gak usah malu-malu. Akibat saya bisa. Akan Bu, kalau ada yang ditanyakan atau ada yang silahkan. Stunting, memang badannya sih memang kurus memang. Orang tuanya kan juga pendek-pendek, jadi nggak mungkin anaknya juga tinggi kan, nggak mungkin kayak gitu lah. Apakah itu termasuk juga stunting Bu? Nah ini mungkin Bu kita mulai tidak bermaksud bahwa ketika orang tuanya pendek, kayak saya orang tuanya pendek, anaknya juga pendek kan? Kita belajar secara utuh, kita belajar kayak Jepang dulu itu pendek-pendek orangnya. Tapi apa? Bagaimana orang Jepang itu makan ikan? Mungkin kita tidak tahu ternyata ikan itu diekspor ke Jepang. Jadi tidak boleh. Sekarang tuh masalah tinggi bisa dikoreksi dengan itu tadi, makanan bergizi. Jadi kalau itu umur berapa Bu? Kenapa? Umur berapa? 6 Umur 6 tahun. Tingginya? Nggak tahu.
Enggak, 100 berapa gitu ya. Iya, jadi perlu diketahui dulu tingginya berapa Bu ya? Berapa? Kalau umpamanya kadang-kadang anak itu ketika mungkin pada saat nampak datang bagus saja, enggak akan kelihatan gitu. Jadi umur pada saat dia pubertas dia akan tinggi gitu. Atau mungkin dia berbeda sekali dari anak yang lain ya. Enggak juga. Ada juga enggak. Dia akan kelihatan ketika dia sangat berbeda ketika umurnya sama dengan anak yang lain, tetapi dia sangat tinggi. Atau secara kalau sekolah sekarang kan mungkin tidak bisa mendeteksi. Secara di sekolahnya dia bisa aja mengikuti pelajaran, tidak. Itu tidak ketika hanya dengan dia. Terima kasih, selamat siang. Saya ingin tanyakan, banyak berita di masyarakat kalau anak sakit itu ada yang bilang tidak usah buru-buru berobat, nanti ke kepala obat. Ada juga yang bilang buru-buru berobat, nanti semakin parah. Benar mana? Terima kasih. Sebenarnya gini Bu, kita melihat tingkat karakter orang kan beda-beda Bu. Ada yang Bapak katakan tadi, yang dikatakan tadi bahwa jangan terlalu sering berobat, sebenarnya ada yang kayak gini. Baru sedikit kayaknya demam, mungkin karena bisa jadi karena dia anak cuaca atau ibu. Kalau dia laki-laki itu kan ada anak yang alergi juga kan, alergi. Harusnya masuk kita di sini tahu deteksi kenapa anaknya itu sering batuk-batuk gitu. Jadi prinsipnya apa? Bagaimana dia mencegah? Bagaimana dia mencegah supaya tidak semata-mata nanti pokoknya berkeluar nanti juga ada obatnya gitu kan? Kayak gitu. Itu yang isinya yang kita maksud itu, jangan sering berobat. Kemudian ada juga orang tua yang tunggu anaknya betul-betul parah, terus nanti dikasih tahu tidak mau datang ke puskesmas. Jadi itu sebenarnya dua tahap manusia. Jadi sekarang kayak gitu. Terus mana kita ambil, kita deteksi anak kita. Kalau memang anak kita itu bahwa seumpamanya memang dia sakit karena seumpamanya tidak pernah saya katakan tadi dia alergi apa seperti itu. Saya kan kondisi anak saya itu karena alergi, mungkin kalau seumpamanya sedikit berjalan sama orang atau dia sedikit gitu kan dia sakit. Saya beri semua memang dia enggak tuh kalau semua itu saya terima tanpa dulu obat itu. Pada Rasulullah SAW tidak mau kita Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya dzal jalali wal ikram.